السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua yang hadir di sini, dan semoga Allah Tabaraka wa taala membimbing kita selalu ke dalam sunnah, ke dalam tauhid, ke jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kita untuk selalu meminta padanya di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yang pertama tentunya nikmat kesehatan. Nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa, yang mana dengan nikmat ini, yaitu berupa nikmat sehat ini, kita bisa melakukan segala bentuk aktivitas kita, baik aktivitas yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akhirat kita, dan aktivitas yang terkait dengan ma'isyah dan kehidupan kita, yaitu perkara duniawi, dengan nikmat sehat. Dengan nikmat sehat pula kita bisa melangkah. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita bisa menghadiri majelis ilmu pada hari ini. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kita untuk dunia maupun akhirat kita dengan nikmat sehat. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang atau waktu sempat. Karena betapa banyak orang mereka memiliki kesempatan, waktu luang begitu banyak, tapi tidak menjadikan mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang menghabiskan waktu kepada sesuatu yang sia-sia, bahkan maksiat kepada Allah. Dari pagi sampai sore dia isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah selalu bersyukur atas nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, yang mana tentunya waktu yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sempat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang tidak sempat hari ini untuk bahkan melangkah ke masjid aja susah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya waktu kita ini nanti dipertanggungjawabkan. Bahkan Allah bersumpah dengan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia
seluruh manusia, semua manusia itu berada dalam kerugian. Kata para ulama ketika menafsirkan innal insana lafi khusr, semua manusia berada dalam kerugian, ancaman dengan kerugian di sini berarti ada dosa, ada azab yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melalaikan waktu yang Allah berikan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah memperkecualikan orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, mereka beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mereka saling menasihati dalam kebenaran, yaitu nasihat dalam kebenaran dalam hal ini adalah misal contoh seperti majelis ilmu sekarang, ya, ataupun dakwah ilallah. Kemudian watawassaw bis sabr, dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan segala jenis kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi segala takdir yang kita tidak sukai, seperti sakit, musibah yang datang kepada kita, maka kita harus sabar. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah, saya pertama mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan, terutama kepada ketua masyarakat yang ada di sini, ketua masjid ataupun pengurus DKM semuanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah balas kalian dengan kebaikan. Wa barakallahu fikum, dan semoga Allah berikan keberkahan untuk kalian semuanya. Baik, tema kita hari ini adalah kita mengangkat terkait dengan menjaga hidayah Islam. Menjaga hidayah Islam. Baik. Tentunya menjaga hidayah Islam merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati kecuali berada di atas agama Islam. Allah larang kita, Allah perintahkan untuk bertakwa sebagai wasilah untuk menjaga keislaman kita, dan Allah larang kita untuk mati kecuali berada di atas agama Islam. Maknanya adalah kita harus menjaga dan wajib menjaga agama Islam ini sampai kapan? Sampai kita mati. Karena betapa banyak orang yang tadinya Islam, kemudian berjalannya waktu berganti statusnya, dia menjadi non-Islam. Hanya disebabkan karena apa? Disebabkan karena mungkin harta, disebabkan karena wanita. Ada ya, banyak ya di sekitar kita. Ada harta, mungkin karena faktor makanan, tekanan hidup. Ya, hanya karena mohon maaf, karena sebungkus mie instan akhirnya dia merubah statusnya, murtad. Maka kewajiban terbesar kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah kita menjaga keislaman kita sampai kita mati. Kita jaga terus, kita pelihara terus, kita konsisten untuk menjaga dinul Islam. Karena dinul Islam ini, agama Islam ini, hidayah Islam ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, misal contoh dalam surat Al-An'am, Allah firmankan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan baginya untuk menunjukinya, memberikan hidayah kepada dia, maka Allah lapangkan hatinya di dalam Islam. Dan ingat bahwasanya tidak semua orang bisa menikmati hidayah Islam ini. Kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita,
kita tidak bisa mengandalkan status sosial kita, kita tidak bisa mengandalkan harta kita, orang tua kita yang saleh untuk mewariskan hidayah Islam itu kepada kita. Berapa banyak orang yang dia cerdas tapi dia tidak beriman. Bahkan ada orang yang sudah mengetahui tentang hidayah Islam. Kita ambil sebuah contoh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib. Kurang apa Abu Talib? Sejak kecil dia sudah tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nanti menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman. Riwayatnya para ulama memperselisihkan terkait dengan pertemuannya dengan pendeta Bahira di Syam, yang kemudian mengabarkan tentang apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti akan menjadi nabi akhir zaman, pembawa risalah akhir zaman. Dia sudah tahu dari kecil. Dia menjaga, merawat, memberikan yang terbaik. Bahkan Abu Talib pernah mengungkapkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, mengungkapkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, kalau seandainya aku tidak takut celaan manusia, maka engkau akan mendapatkan aku sudah menerima agama yang lurus ini. Bahkan Abu Talib melakukan sebuah studi. Dia mengatakan apa? Aku tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh anakku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul adyan, sebaik-baiknya agama yang dimiliki oleh manusia. Abu Talib tahu. Dia mengkaji. Dia melakukan studi. Dia belajar tentang agama-agama, perbandingan agama, dan dia dapati agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam, adalah agama terbaik. Tapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Hanya karena takut celaan, hanya karena cinta terhadap agama nenek moyang. Dia tidak mau masuk Islam. Nabi SAW sendiri langsung mendakwahinya. Nabi mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, maka aku akan berhujjah denganmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Abu Talib tidak mau. Abu Talib yang tidak mau. Dia tak mau masuk Islam. Disebabkan kenapa? Dia takut celaan. Dia takut orang menganggapnya membenci agama nenek moyangnya. Bahkan dia melakukan pembelaan yang begitu luar biasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membela Islam di zaman dia masih menjadi orang bilang pemimpin di Makkah, pemimpin Quraisy di Makkah. Dia melakukan pembelaan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Bahkan dia mengungkapkan bahwasanya lan yasilu ilaika bidarbatin hatta wasada fit turabi dafina. Bahwasanya dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan bisa memukulmu sedikit pun. Mereka tidak bisa mengganggumu. Jangankan mau pukul, mau merencanakan saja sudah dilawan sama Abu Talib. Hatta wasada fit turabi dafina, hingga aku dikubur di dalam tanah. Lihat, dia membuat sebuah ikrar selamanya tidak akan ada seorang pun dari kafir Quraisy yang bisa memukulmu atau melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Abu Talib masih hidup. Dia berusaha bagaimana membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia mati di dalam agama Islam. Makanya kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita. Ada di antara kita mungkin pengetahuan pas-pasan, tapi kemudian Allah pilih kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam itu.
Makanya Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya seorang ulama dari Irak, beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Jauzi dari Syam, beliau mengatakan bahwasanya tafakkartu fi sabab hidayati man yahtadi wa intibahi man yatayaqqadhu. Dia mengatakan bahwasanya aku telah memikirkan terkait dengan sebab orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Fawajadtu sabab al-akbar. Aku mendapatkan bahwasanya sebab terbesar seseorang mendapatkan hidayah yaitu ikhtiyarul haq lidzalika syakhs. Allah memilih orang itu untuk mendapatkan hidayah tersebut. Jadi kita bisa di atas dinul Islam, kita bisa mengamalkan dinul Islam ini bukan karena kecerdasan kita, enggak. Bukan karena harta kita, enggak. Bukan karena status sosial kita, bukan karena kita anak seorang ulama, anak seorang muslim ataupun muslimah, enggak. Tapi karena Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Hidayah yang sangat luar biasa, yang menjadi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terkasih, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kasihi. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Sungguh Allah terhadap orang-orang yang beriman itu sangat sayang. Sangat sayang. Berupa apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keimanan, Allah jaga mereka di atas Islam, Allah tambahkan kepada mereka taufik dan pertolongan untuk menjaga keislaman mereka tersebut. Itu siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat sangat besar. Saking besarnya nikmat ini, Allah peringatkan kita terkait dengan apabila seseorang mencari jalan selain daripada Islam, maka dia tidak akan bermanfaat kebaikan-kebaikan dia meskipun sepenuh langit dan bumi. Meskipun sepenuh langit dan Allah berfirman bahwasanya apa? Bahwasanya siapa yang mencari jalan selain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima. Ya, Allah tidak akan menerima daripadanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Siapa yang mencari jalan selain daripada jalan Islam, maka Allah tidak akan menerima kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Meskipun kebaikan itu sepenuh langit dan bumi. Kita tahu di luar sana ada orang yang banyak sekali melakukan kebaikan, tapi mereka kemudian mati di atas kekafiran, maka tidak akan bermanfaat kebaikan tersebut. Sedekahnya dia, sosialnya dia, ya, baik akhlaknya dia, baik tutur katanya dia, suka membantu tetangga, suka membantu orang yang susah dan sebagainya, maka itu tidak bermanfaat disebabkan karena dia mati di atas kekafiran, di atas din selain daripada dinul Islam. Nah, ini sebuah nikmat yang sangat besar yang patut kita jaga, yang wajib kita jaga, yaitu apa? Nikmat berupa hidayah Islami. Baik ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait dengan sebab kekekalan di dalam neraka disebabkan seseorang mati dalam keadaan kafir. Mati di dalam keadaan tidak beriman, tidak berislam. Sebagaimana Allah berfirman bahwasanya innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwasanya orang-orang yang kafir itu orang-orang yang mati di atas kekafiran. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab, daripada ahlul kitab, al-yahud wan nasara, wal musyrikin, dan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Maksudnya mereka menyekutukan Allah adalah orang-orang yang mereka beribadah ke pohon, bulan, bintang, patung, api, atau mereka beribadah kepada seorang nabi, kuburan, malaikat dan sebagainya. Daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka fi nari jahannam, tempat kembali itu adalah neraka jahannam.
khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka tidak akan pernah keluar daripada apa? Neraka tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan hari itu. Allah berfirman bahwasanya apa? Tidak akan pernah terbuka pintu-pintu langit kepada mereka hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkinkah onta masuk ke dalam lubang jarum? Tidak mungkin ya. Sebuah perumpamaan untuk menafikan sesuatu. Baik ya. Jadi kalau orang dia mati dalam keadaan tidak berislam, maka tidak akan diterima kebaikan dia meskipun kebaikannya banyak. Muamalah dia baik dengan manusia, tapi karena dia mati dalam keadaan tidak berislam, maka Allah ancam dia dengan kekekalan di dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bersumpah, "Wallazi nafsu Muhammadun biyadihi," demi nyawa Muhammad yang berada di tangannya, itu Allah jalla fi'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak mendengar salah seorang daripada umat ini tentangku, Yahudiyun wala nasraniyun, Yahudika nasranika, thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bi, kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku telah diutus dengannya, yaitu dinul Islam ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk ahli neraka. Ya, orang yang mati di atas din selain daripada dinul Islam, maka sungguh dia kekal di dalam neraka. Tempat kembaliannya adalah neraka dan dia kekal di dalam. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah bersyukur, dan ini cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga dinul Islam. Hidayah Islam di dalam diri kita ini adalah dengan apa? Kita bersyukur. Kita mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa yang berupa nikmat Islam ini. Kita harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan cara kita memahami betapa agungnya nikmat ini. Betapa agungnya nikmat Islam ini. Sungguh luar biasa agama Islam ini. Coba bayangkan, agama Islam ini mengajarkan kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita masuk WC, kita berhubungan suami istri, dalam hubungan hubungan suami istri, ataupun dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, kehidupan sampai dengan cara berbisnis kita, berdagang kita, semua diatur oleh agama Islam. Begitu lengkap sekali. Begitu lengkap sekali. Kita diatur bagaimana kita diatur kehidupan kita dari tidur sampai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini sungguh luar biasa. Agama Islam kamil wa syamil, begitu sempurna. Ya, begitu sempurna. Maka hendaklah kita bersyukur dengan kita memahami bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini berupa nikmat Islam ini, hidayah Islam ini adalah nikmat yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Ketika seorang bersyukur, hakikatnya dia sedang mengikat nikmat yang dia dapatkan tersebut. Setelah itu apa lagi? Allah akan tambahkan lagi. Allah akan tambahkan lagi. Allah menambahkan dan mengokohkan nikmat tersebut pada dirimu. Nah, ini cara yang pertama yang harus kita lakukan. Syukur dengan apa? Kata para ulama, yang pertama adalah syukur dengan hati kita. Kita meyakini bahwasanya hidayah ini tidak sampai kepada kita kecuali semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Islam ini sampai kepada kita semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan di lisan kita dengan kita bersyukur alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, kita syukur dengan perbuatan. Yaitu apa? Dengan menggunakan nikmat ini yang kita sudah dapatkan ini kepada satu kebaikan. Kita jaga sholat 5 waktu. Kita menghindari kita menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Kita menjaga tauhid kita. Kita tidak pakai jimat. Kita tidak mendatangi dukun. Kita tidak melakukan hal-hal yang akan membatalkan keislaman tersebut. Dengan perbuatan kita.
Kita dengan perbuatan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa Islam ini kepada satu kebaikan, yaitu apa? Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah bagaimana? Kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Ya. Makanya Allah berfirman bahwasanya apa? Ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ketika Allah menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi, Bani Israel, Allah berfirman, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kalian kufur terhadap sebagian yang lain? Maka dalam Islam tidak boleh seperti itu. Kita dalam Islam kita harus masuk secara totalitas. Apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kita dengar dan kita taat. Kita tidak mengatakan seperti ini. Menurut saya tidak sesuai lah dengan keinginan saya gitu. Tidak ada seperti itu. Tidak ada tembang pilih mengikuti hawa nafsu kita, tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh ada tembang pilih antara akal dan mengikuti syariat. Pokoknya ketika datang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Kita terima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana sikap sahabat ketika datang Islam, datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, datang wahyu, maka mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Imam Abu Hanifah, salah satu imam dari 4 mazhab, beliau mengatakan seperti mengungkapkan bagaimana kualitas keimanan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya idza jaa minallahi war rasul fa'ala ra'si wal 'aini. Apabila datang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka di atas mata dan kepala kami. Wa idza jaa minas sahaba fa'ala ra'si wal 'aini. Dan apabila datang dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di atas mata dan kepala kami. Maksudnya apa? Dengar dan taat. Menerima secara totalitas. Sahabat, ijma' mereka, kesepakatan mereka itu merupakan dalil di dalam Islam. Baik ya, tidak, ijma'nya sahabat tidak akan pernah salah, dan Allah menjaga ijma' kesepakatannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kesepakatannya sahabat itu ma'sum. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan sahabat-sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan sahabat-sahabatku di atas kesesatan. Artinya kesepakatan sahabat, ijma', maka itulah dalil yang wajib kita terima. Sami'na wa ata'na. Maka kita bersyukur dengan perbuatan kita, yaitu apa? Kita menggunakan nikmat ini dalam aktivitas kehidupan keseharian kita, ataupun segala bentuk aktivitas baik dalam duniawi kita ataupun ukhrawi kita mempraktekkan hal itu. Allah alam. Dengan cara apa? Kita mengambil secara totalitas, kita masuk ke dalam Islam secara totalitas tanpa tembang pilih antara akal dan hawa nafsu, ditimbang-timbang dengan syariat. Masuk secara totalitas. Ini cara yang pertama untuk menjaga hidayah Islam di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk kita menjaga hidayah Islam ini, yaitu kita berdoa minta ketetapan hati. Kita berdoa minta ketetapan hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah jamin. Manusia yang Allah jamin pengampunan terhadap segala dosa dan kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam yang dahulu maupun yang akan datang. Dijamin diwafatkan di atas dinul Islam. Dijamin akan masuk surga. Dijamin. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bosan-bosan minta ketetapan hati dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ini bergejolak. Hati manusia ini bergejolaknya itu lebih daripada air yang mendidih. Hati kita ini lemah, kapanpun bisa berubah. Kapanpun bisa berubah. Ya kan? Orang datang rayu kita dengan uang 100.000 aja kita udah bisa terjerumus ke dalam satu perbuatan kemaksiatan. Iya kan? Atau
kita baru dengar tentang sesuatu, misal contoh kita baru dengar tentang sesuatu kesesatan, tahu-tahu kita sudah ikut. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Bahkan bukan jangankan kita, orang-orang yang bergelar doktor, profesor, bahkan mengikuti satu kesesatan. Coba lihat contoh seperti di Indonesia ini pernah muncul Jibril. Ada di Indonesia, Jibril turun ke Indonesia, ada. Dia Eden gitu ya. Ya kan? Agamanya bernama Salamullah katanya. Salamullah. Rumahnya itu adalah taman daripada taman-taman surga, dia bilang. Baik ya. Anaknya itu adalah Mahdi, sekaligus anaknya suaminya adalah Isa. Ya kan? Subhanallah, kurang apa lagi gitu kan. Tahu pengikutnya bukan orang-orang yang pendidikannya sebatas sampai SMP atau SMA saja. Tidak. Pengikutnya adalah orang-orang yang bergelar doktor dan profesor. Bergelar doktor dan profesor. Hati bergejolak, lebih bergejolak daripada mendidihnya air yang kita masak. Hati mudah untuk berubah. Hati kita ini lemah kalau tidak diberikan hidayah dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berdoa. Beliau berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Di atas agama apa? Agama Islam yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat manusia. Tapi beliau masih minta agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati beliau di atas din tersebut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada jaminan. Kita dijamin ampunan dosa yang telah lalu dan akan datang. Apakah kita dijamin akan diwafatkan di atas Islam? Apakah kita dijamin dimasukkan ke dalam surga? Siapa punya stempel surga sudah ada? Tidak ada ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku kita bayar 10 juta nanti dapat paspor masuk surga. Ya. Kira surga itu adalah barang bisnis dari perusahaan kakek dan bapaknya. Subhanallah. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, kita lebih layak lagi untuk memperbanyak doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati. Kita hendaklah banyak-banyak berdoa. Ummu Salamah ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan doa ini, wahai Rasulullah, kenapa doa yang paling banyak engkau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wahai Rabb yang mengarahkan hati, arahkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh istrinya seperti itu? Beliau mengatakan innal quluba baina usbu'ainir rahman. Innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia, hati kita ini berada pada genggaman dua jarinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman. Yuqallibuha ma yasha. Allah membolak-balikkan hati tersebut sekehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha. Kalau Allah ingin, Allah menjadikan hati itu istiqamah. Kalau Allah ingin, Allah akan jadikan hati itu menyimpang. Maka di sini hidayatut taufik agar hati ini selalu terbimbing dalam kebaikan dan ketaatan itu ada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufik merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak prerogatif itu Allah yang mengatur sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tuh, bahkan sampai orang-orang yang kita cintai tidak bisa tuh menetapkan hati kita ini dalam agama Islam. Tidak bisa, tidak bisa menjamin itu. Coba lihat Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan
menyelamatkan pamannya Abu Talib. Tapi kemudian Abu Talib mati di dalam keadaan kafir. Apa firman Allah, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguh kau tidak bisa memberikan hidayah yang kamu sukai dan cintai. Allah memberikan hidayah. Maka kita harus banyak-banyak minta kepada Allah ketetapan. Ya, kita harus minta terus. Kemudian kita juga hendaklah minta agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada kita. Dengan doa misal contoh, Allahumma hadini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita harus minta terus tambahan hidayah. Ya. Kita sudah dapat hidayah tersebut, maka kita harus tambah lagi. Kita harus tambah lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta tambahan hidayah. Allah mengingatkan beliau di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman bahwasanya, "Ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin." Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Saya mau tanya, Nabi sudah bertakwa apa belum? Nabi sudah di atas hidayah? Imamul muttaqin, imamnya orang-orang bertakwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah suruh lagi Nabi bertakwa. Allah suruh Nabi bertakwa. Kata para ulama, tafsirannya ada dua. Yang pertama adalah ketika Allah perintahkan seperti itu untuk bertakwa, artinya menambah ketakwaan. Yang kedua adalah konsisten menjaga ketakwaan tersebut. Misal contoh, kalau ada orang makan, misal orang makan ya, terus ada orang katakan, ayo makan, silahkan makan lagi gitu kan. Berarti di sini apa? Tambah makan atau ya apa? Jaga makan gitu ya. Silakan makan. Perintah untuk makan ketika pada orang yang makan berarti menambah atau menjaga atau konsisten. Lanjutkan makanmu. Jadi seperti itu. Kita hendaklah minta hidayah terus. Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan. Misal kita sudah berislam, kita cukupkan. Tidak. Karena Islam ini luas sekali. Imam Syafi'i mengatakan, semakin aku belajar tentang Islam ini, maka aku semakin mengetahui bahwa diriku adalah orang yang paling bodoh. Begitu luas. Nah, kita harus belajar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, tambahkan kepadaku petunjuk hidayah, ketakwaan, afaf penjagaan diri daripada kemaksiatan, dan ghina yaitu merasa cukup atau bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita harus minta misal doa tambahan hidayah. Kemudian juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menyesatkan hati kita. Misal doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah ya sebagaimana firman Allah yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah dan petunjuk kepada kami di dalam Islam. Ya, kita harus minta. Kita harus minta kepada Allah. Karena kenapa? Karena hati kita ini dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu ma yasha, Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah. Makanya kita lihat ada orang yang tadinya sholat, tahu-tahu besok pagi sudah pergi ke tempatnya orang kafir. Udah mengganti status KTP-nya daripada Islam menjadi non-Islam. Padahal baru bersama kita. Anak punya cerita nih, ini kawan. Saya kawan di kampung sana di Ambon. Saya orang Ambon ya. Kawan di Ambon sana. Dia Jumat gini. Dia sholat Jumat bersama kawan-kawan
ya, tetangga semua tahu dia sholat Jumat. Besok paginya tahu dia diberkat. Besok pagi. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus minta terus. Kita berdoa terus agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah kepada kita, tetapkan hati kita di dalam agama ini. Kemudian apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah. Perlu sekali. Dan di antara doa yang paling agung adalah doa yang selalu kita baca di dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Jalan hidayah, agar kami konsisten di atasnya, dan buka wawasan-wawasan terkait dengan hidayah agar supaya menambah hidayah tersebut di dalam diri kita. Yang menjadi permasalahan adalah kita kurang fokus. Kadang-kadang kita itu baca surat Al-Fatihah, tapi kita tidak sadar bahwasanya itu kita sedang berdoa. Kita sholat 17 kali, Allah wajibkan agar supaya kita minta hidayah, disebabkan karena kita sangat butuh akan bimbingan, inayah dan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus minta terus. Ketika kita baca misal contoh surat Al-Fatihah, kita harus betul-betul merenungi bahwasanya kita sedang berdoa kepada Allah. Kita hadirkan hati kita. Kenapa? Karena bisa jadi ada misal banyak orang baca surat Al-Fatihah, sholat tapi kemudian dia jatuh ke dalam penyimpangan, dia jatuh ke dalam kesesatan, dia jatuh ke dalam kekafiran. Ya bisa jadi karena dia tidak pernah menghadirkan hatinya ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Dia tidak pernah merasa bahwa misalnya dia sedang berdoa. Padahal Nabi mengajarkan di antara adab kita berdoa adalah apa? Menghadirkan hati kita kepada Allah. Bahwasanya apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Minta pada Allah sedangkan hatimu yakin Allah akan mengabulkan. Hadirnya hati. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan Allah tidak akan menerima doa dari hati orang yang ghaflah, lalai, hati yang lalai. Nah, di sini harus hadirkan hati kita. Ini di antara doa yang sangat agung sekali. Masih ada beberapa poin lagi. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya. Terus ada insyaallah ada bingkisan. Ini paling banyak kayaknya untuk ibu-ibu sama perempuan ini. Ana prioritaskan yang di kampung ini ya, hadiahnya nanti. Begitu juga nanti insyaallah ada hadiah dan bingkisan untuk tetua kita yang ada di sini semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebab kebaikan untuk masyarakat yang ada di sini. Insyaallah. Insyaallah ba'da Isya ya coba diturunkan aja ya biar ba'da Isya aja. Ba'da Isya baru diturunkan. Baik. Insyaallah kita lanjut ba'da Isya. Setelah itu nanti kita interaktif tanya jawab. Baru kita selesaikan jam 8 ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.